gamers, dan tanpa basa-basi lagi, di sini kita udah ada satu narasumber baru tentunya. Siapa lagi kalau bukan Ivo? Hai, Ravalda. Halo. Halo. Udah saling kenal dong? Udah dong. Udah. Nggak perlu kenalan? Nggak usah. Nggak usah. Tapi mungkin kenalannya sama teman-teman gamers aja nih. Yes. Jadi Ivor di sini kan adalah shotcaster. Kita dapat POV baru. Kalau tadi kita udah lihat dari sisi pro player, gimana tentang shotcaster dunia game? Mungkin bisa dijelasin, Ivor? Ya, kalau untuk shotcaster di game ya, tentu kalian kalau misalkan nonton bola itu pasti ada komentator nih. Oke. Pasti akan membawa pertandingan gitu kan. Ketika misalkan pemain tim ini main dengan lawan tim ini gitu kan, pasti ada komentator yang secara kalau kita tonton pasti akan seru gitu. Kan ada jalur pertandingan yang dibawakan oleh komentatornya. Sama juga halnya kayak shotcaster, sama juga kayak di bola. Jadi kalau misalkan Calvin nih timnya main nih di RBR gitu kan. Terus dia main tuh ada tim lawannya 11 tim ya. 11 tim lawan sama dia nih. Terus kita ada komentatornya nih. Komentatornya ngebawa perjalanan acaranya dari awal sampai akhir. Jadi gitu komentator lah. Jadi yang ngisi suara-suara yang hype itu tuh suara lu? Enggak, banyak temen juga Sama gue. teman. Gue temen lu nggak? Enggak. Tapi ya untuk udah nggak temen. Iya, teman-teman. Oke. Terpaksa aja emang. Terpaksa, ya nggak apa-apa gitu dia mah. Nah mungkin bisa dijelasin dulu nih, sebelum akhirnya lu masuk ke dunia shotcaster tuh kayak gimana sih? Gua masuk ke dunia shotcaster itu berawal dari komunitas. Oke, komunitas. Ya, gua dulunya sebagai ya pekerja keras lah ya. Oh, Jadi kuli. admin. Oh bukan. Oh kuli. Kuli. Enggak. Kuli panggung. Kulgar. Ya kuli. Kuli. Nah terus akhirnya beranjak dari admin, belajar juga teman-teman gue yang dari sejob sama gue akhirnya pernah masuk ke ranah itu, akhirnya gue juga belajar. Gue juga mau coba gimana sih jadi showcaster tuh gitu. Kayak seru banget gitu. Dari semua game kenapa sih lo mirip Free Fire gitu? Kan ada game-game yang gede juga khususnya buat di mobile ya? Kalau gue nggak tahu kenapa jatuhnya ke Free Fire, karena Free Fire kayak gamenya seru juga sih. Maksudnya dari secara kan dia battleground gitu kan. Terus gue juga suka game yang tembak-tembakan gitu. Tapi kadang-kadang kalau nembak yang lain di ghosting. Oh di ghosting, siap. Belum pernah ada yang tembus nih tapi sekarang. Belum, kayak dia rendah ya kalau nembak yang lain. Iya. Oke, nah mungkin ini ada pertanyaan yang seru sih sebenarnya. Ini untuk keduanya dari posisi Ivor sama Calvin juga. Kalian kan sama-sama berusaha mencari cuan nih di e-sport. Menurut kalian menjanjikan gak sih pekerjaan di dunia e-sport itu sendiri? Mungkin bisa dari Calvin dulu. Kalau menurut gue sih belum menjanjikan. Karena di dunia e-sport ini kan pekerjaannya nggak jangka panjang ya. Karena ada kontrak yang gini-gini lah. Nah jadi kagak menjanjikan. Oke, jadi karena lebih ke arah dia itu temporary kontrak ya. Bisa lu cuma dikontrak 6 bulan, 1 bulan gitu kan. Ada yang bahkan trial doang sampai 3 bulan. Oke, mungkin itu dari sisi pro player ya. Kalau dari sisi caster sendiri udah cukup menjanjikan belum e-sport itu? Sebenarnya kalau buat di dunia e-sport tentu kalau menurut gue menjanjikan karena ya tadi mungkin kalau dari sudut pandangnya Calvin memang itu kan per kontrak by kontrak gitu kan. Jadi itu ada batas waktunya, dan di dunia e-sport pun juga yang player pasti ada rentang waktunya, ada rentang usianya. Betul. Ya kan, usia produktif dari 15 tahun sampai 22 maksimal lah gitu. Dan ya memang itu buat player emang nggak bisa jangka panjang gitu. Tapi kalau buat secara lu udah umur di 20 ke atas, itu lu bisa ngambil pekerjaan seperti coach, manager. Walaupun sebenarnya juga itu tergantung by perform juga dari timnya gitu. Terus lu bisa juga ya ambil manajer itu bisa lu kayak ngurusin tim atau gimana secara manajemen manajemen data lah buat kayak tim lu, atau lu ngurusin tim lu sendiri, itu jangka panjangnya waktunya juga panjang gitu. Oke, jadi mungkin gue bisa menyimpulkan di sini kalau misalnya kalau dari sisi pro player memang ada range umur tertentu ya, yang akhirnya itu kesannya memang temporary. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang yang lain, misalnya kita mau jadi manajer atau kita mau jadi let's say a coach atau dan lain-lain, selama kita masih mau belajar, kita udah nikah pun, kita sudah berumur pun, selama sehat juga masih bisa ya? Masih bisa. Jadi mungkin nggak di depan kamera lagi, tapi jatuhnya di belakang. Di belakang. Mungkin jadi CEO-nya e-sport. Waduh, itu modalnya lumayan bakar duit tuh. Iya, makanya harus belajar dulu, harus pinter gitu. Kalau nggak pinter ya nggak bisa. Makanya kuliah guys. Kuliah di BSI. Cakep. Kuliah di BSI aja. Oke. Nah ya. Oke.
Dan ini tadi kan kita udah bahas yang manis-manis nih tentang Oke. e-sportnya. Mungkin kita bahas yang pahit-pahitnya dulu gimana? Udah siap belum? Ada hidup gue udah pahit banget Aduh, soalnya. iya gelap sih. Iya kan, Gimana ya? ini rasis kan. Nggak gitu. Oh, iya, iya. Bajunya, Oh, baju gelap. Iya, iya, iya. Astagfirullah. Sorry, Dia sorry. pikirannya tuh yang buruk-buruk mulu Iya, gitu iya. kalau udah soal Ya, gue. gue tegang amat biar relax aja. Oh iya, biar kalem nih. Kalem. Iya, tegang banget ya Iya, bocah ini nih. Calvin tegang soalnya. Iya. Iya. Gua lagi yang kena. Aduh. Oke. Nah, tentang pahit-pahitnya di e-sport mungkin bisa dikasih tahu juga kalian apalagi pas baru pertama kali masuk, orang-orang belum kenal, harus tampil di depan netizen, timnya belum langsung menang. Itu gimana sih perasaan kalian? Kalau dari gue sendiri memang pertama kali gue terjun kan sebagai analis pertama ladies nih di Indonesia. Itu gue kena body shaming tuh saat itu. Waduh. Itu waduh susah banget lu bayangin, bukan karena gue berilmu atau enggak, bukan karena gue lebih tahu Ya. dari cowok apa enggak, ya bukan karena salah gue dikatain aja gitu. Oke. Tapi itu ketika 2 tahun lalu pertama kali gue nyoba ke e-sport sih. Mungkin sekarang dari Calvin sendiri yang masih muda, kemudian dari sisi Ivor juga sebagai shortcaster cowok, tuh pernah nggak sih nerima hal-hal yang kayak gitu? Nggak selalu harus body shaming. Kinder kalau pindah. Kalau kayak hujatan-hujatan gitu sih pasti ada sih. Apalagi kita kan sebagai professional player tuh jatuhnya tuh kayak udah artisnya di game lah. Waduh. Tapi Gila bukan sih. artis, saya Oh, bukan bukan artis. Oh iya. Nah, jadi kalau misalnya hujat-hujat itu biasa sih, tergantung kita nanggepin gimana. Kalau gue sih, kalau misalnya dihujat-hujat sama netizen, gue santai aja. Santai Gue aja. itu tutup kuping kalau untuk hujatan netizen. Oke, terus tapi pernah nggak sih setim sama orang yang tuh kena mental banget? Kalau diomongin dikit, ngedrop gitu. Kebetulan tim gue mentalnya pada kuat, jadi kalau misalnya tim gue yang kena mental nggak ada. Oh, Dari nggak ada pribadi ya? gue sendiri juga mental gue kuat, gue masuk pertama kompetitif, langsung bisa nunjukin kalau gue bisa bersaing. Gila sih, Calvin keren banget jawabnya. Keren banget. Iya kan? Ngefans gue sama dia. Lu gimana, Ford? Lu gimana? Kalau gue di shortcaster ya tentu banyak banget hujatan ataupun caci makian lah ya gitu, kayak apaan nih casternya kurang bagus nih, suaranya kurang ini, terus bahasanya gini gitu. Jadi banyak banget hal yang emang sering diperhatikan sama netizen, tapi balik lagi seperti yang Calvin bilang, gue juga tutup kuping gitu, gue tutup mata juga, karena kan ya balik lagi secara perform ya lu belum pernah di posisi gue. Kalau lu di posisi gue itu nggak akan semudah itu yang lu bisa nilai Gila gitu. sih. Nantangin banget nih, Bos. Makanya jadi shortcaster biar gue katain. Oke, mungkin bisa dikasih pesan juga buat teman-teman gamers di semua nih yang pengen jadi pro player atau yang pengen jadi shortcaster atau jadi host. Dari Ivor dulu nih, gimana? Pesannya ya yang penting lu tetap belajar, mau Oke. berusaha, yang penting try hard aja, Ketiga. apapun yang lu pengen ambil atau lu pengen pilih jalannya itu udah ada di jalan masing-masing gitu. Jadi nggak perlu lu harus pusingin, yang penting tetap optimis. Tetap optimis, siap. Jadi trying hard, belajar, udah pokoknya percaya diri aja ya. Kalau dari Calvin gimana? Kalau dari gue, yang penting ada niat dan gak banyak ngeluh sih. Udah itu aja. Ya bagus sih, ini saling melengkapi ya. Kalau misalnya mungkin dari semuanya kan kita mulai dari niat, kita bisa ambil sarannya dari Calvin, kemudian kita setelah menjalani udah pede aja, trying hard terus aja, melanjuti saran dari Ivor itu sendiri. Sementara kalau dari gue sendiri sebenarnya ya banyakin juga berdoa, banyakin komunikasi, karena memang basically untuk di dunia e-sport itu sendiri masih masuk ke industri hiburan ya. Iya. Jadi jangan terlalu terpaku tentang apa yang udah kita kasih, tapi tetap harus blend in sama yang lain gitu. Jadi jangan malu-malu lah. Oke, kira-kira itu aja tentunya pesan dari teman-teman kita. Thank you banget Calvin, thank you banget tentunya Ivor udah menemani teman-teman gamers sampai saat ini. So, kita bakal balik lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana. So, see you guys.